Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Matius pasal 5 ayat 7. Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati itu artinya suka memberi, suka menolong, pengasih, tidak pelit. Itu murah hati. Jadi firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati itu seperti kalau saya pegang bola kasti, kalau saya lempar ke dinding ini, seberapa jauh pantulannya tergantung seberapa kuat ku lempar. Sama dengan murah hati Bapak Ibu. Kalau kamu murah hati, itu sama kamu kayak melempar bola kasti itu. Dan makin sering kita murah hati, akan makin sering ada pantulan-pantulan kemurahan juga ada dalam hidup kita. Jadi orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Kalau kamu mau menikmati kemurahan demi kemurahan dari Tuhan, belajarlah jadi orang yang murah hati. Ada orang bilang begini, kalau banyak uang kita, banyak kawan kita. Kalau nggak ada uang kita, nggak ada kawan kita. Saya bilang itu nggak benar. Saya pernah ketemu orang banyaknya uangnya, tapi waktu meninggal dia nggak ada yang datang. Artinya banyak uang tidak menentukan banyak teman. Saya lebih yakin, lebih percaya dengan ayat ini. Kalau kamu murah hati, itu justru akan membuat banyak kawan tuh. Walaupun uang kita pas-pasan, tapi kalau kita murah hati, kita akan mendapat kawan banyak dan kita akan dapat kemurahan demi kemurahan. Orang dunia berpikir atau berkata begini, kita akan berbahagia kalau kita menerima. Tapi firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati itu artinya memberi. Ini enggak hanya berbicara uang, tapi hati, tangan, pikiran. Amsal 11 ayat 24 bilang begini. Amsal 11 24. Ada orang yang menyebar harta, artinya murah hati, tapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Orang-orang yang menyebar harta, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang suka menolong, orang-orang yang suka memperhatikan akan bertambah terus, firman Tuhan bilang. Tapi orang yang menghemat, hemat bagus, tapi menghemat secara luar biasa, untuk dirinya pun sayang rasanya. Orang yang seperti itu akan selalu kekurangan. Di dalam Alkitab terjemahan Message Bible, bahasa Inggris, ku terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia bilang begini. Dunia orang yang murah hati makin lama makin besar. Tapi dunia orang yang pelit makin lama makin sempit. Jadi kalau kamu dunia makin besar, jadilah orang yang murah hati. Kalau kamu gak murah hati, makin sempit dunia itu. Makin lama, makin sempit. Itu yang dicatat firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita orang yang murah hati, di saat kamu kesusahan, dunia akan memperhatikan kamu. Dunia akan menolong kamu. Gak hanya keluarga, dunia. Karena itu yang dicatat firman Tuhan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan.
Tapi kalau kamu dalam persoalan masalah, kamu merasa sepertinya kamu sendiri, gak ada yang peduli, gak ada yang memperhatikan. Jangan-jangan kita juga orang yang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, cuek, egois. Karena ini yang dicatat firman Tuhan. Kelimpahan itu bukan tujuan, tapi itu akibat orang murah hati. Sekali lagi, kelimpahan itu tidak pernah menjadi tujuan orang yang murah hati, tapi itu akan diberikan kepada orang yang murah hati. Artinya orang murah hati itu dia murah hati saja bukan karena ada maksud dibalik kemurahan hatinya, tidak. Pokoknya dia memberi nggak mengharap kembali. Tapi dengar, orang yang murah hati akan dapat kelimpahan. Makanya Tuhan nggak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang suka bermurah hati. Makanya Tuhan harus memberikan kelimpahan demi kelimpahan, kelimpahan demi kelimpahan. Karena orang yang murah hati itu perlu modal yang besar. Perlu kasih yang besar, perlu uang yang besar, perlu cinta yang besar. Makanya Tuhan terus limpahkan itu. Tapi itu bukan tujuan. Jadi kalau ada orang yang murah hati, tapi ada tujuannya di balik itu tidak bisa disebut dengan orang yang murah hati. Karena orang murah hati itu ya memberi saja dan gak mengharap kembali. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita. Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kita ini semua anak Bapa di sorga, amin. Bapa di sorga murah hati. Dan firman Tuhan bilang, hendaklah kamu anak-anakku juga murah hati, sama seperti aku Bapakmu murah hati. Bapa di sorga itu murah hati. Dia mengasihi kita. Dia nggak menuntut kita harus mengasihi dia. Banyaknya orang sampai hari ini nggak mengasihi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap mengasihi hujan, panas kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Termasuk juga kepada orang-orang yang menghujat Yesus. Banyak hari ini orang-orang hujat Yesus. Tapi Yesus itu enggak bilang, kau enggak dapat hujan kau hari ini, enggak. Dia tetap mengasihi. Karena memang dia mengasihinya itu murah hatinya, tulus. Dan firman Tuhan bilang, hendaklah kita semua sama seperti Bapa di sorga. Bapa di sorga itu tetap setia. Firman Tuhan catat, sekalipun kau enggak setia anakku, aku Bapakmu tetap setia. Itu murah hati. Puji Tuhan Om, saya punya roh kemurahan. Asal belanja ke pajak selalu ku tawar sampai semurah-murahnya Om. Itu bukan roh kemurahan, roh kepelitan itu namanya. Coba pikirkan ya Bapak Ibu. Coba sekarang tenangkah, merenungkan. Kalau memberi, kalau murah hati, tidak berdampak yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kenapa iblis itu sering sekali berbisik di telinga kita? Nggak usah kasih. Atau waktu kita kasih terlalu besar. Kenapa iblis itu nggak berhenti selalu bisikkan sesuatu waktu kita mau bermurah hati. Iblis, jangan, kau pun nggak cukup, terlalu besar itu. Kenapa iblis tidak tinggal diam? Berarti ada sesuatu yang dahsyat waktu kita bermurah hati. Iblis ketakutan, makanya selalu dibisikkan, jangan kau murah hati. Tapi murah hati, dengar ya. Murah hati itu artinya bukan juga murahan. Bukan berarti kita murah hati itu asal-asalan. Beri, tolong sana, tolong sini. Enggak. Di Alkitab Yesus pernah bilang begini, jangan beri. Yesus nggak selalu bilang beri. Tapi di satu ayat Yesus pernah ngomong di Matius 7 ayat 6, jangan beri.
Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Artinya Yesus ngajar kita murah hati, memberi, tapi ada satu titik, jangan kamu murahkan memberi. Jangan sembarangan memberi. Kalau kena tipu kita sekali, nggak apa-apa. Tapi jangan berkali-kali kita mau kena tipu. Jangan waktu kita tahu waktu kita memberi. Contoh, kalau kita beri itu, pasti dia pakai narkoba contohnya. Yang seperti itu sama seperti memberi mutiara kepada babi. Atau kamu tahu orang itu kalau udah minjam uang itu nggak pernah dipulangkan. Dimintanya lagi kamu kasih, sama kamu kasih mutiara sama babi. Murah hati juga harus bijaksana. Tapi ada satu kendala, sering sekali banyak orang mau bermurah hati. Kendalanya satu, yaitu namanya kemiskinan. Tapi hari ini saya nggak berbicara soal miskin uang. Hari ini saya rindu kita berbicara soal mental yang miskin. Ini bicara mental. Adanya orang banyak uangnya, banyak hartanya, 7 turunan gak habis-habis, tapi pelit karena dia punya mental miskin. Adanya orang pas-pasan uangnya, tapi mentalnya kaya, dia suka memberi, suka bermurah hati. Dan hari ini saya rindu kita anak-anak Tuhan di tempat ini punya mental yang kaya. Mungkin secara ekonomi, secara materi uang kita ya belum seberapa lah dibanding orang. Tapi yang penting punya dulu mental yang kaya. Saya punya teman pendeta, satu kali kakaknya telepon dia, "Dek, bagi berkatlah sama kakak 2 juta. Ada teman kakak di sini perlu uang untuk kebutuhan hidupnya, tapi kakak nggak punya uang." Teman saya pendeta ini langsung kirim 2 juta. Kebetulan dia ada berkat, dia kirim. Serap. Kakaknya bilang, "Nanti dipulangkan temanku ini ya, Dek." Setelah beberapa bulan, beberapa lamanya, kakaknya telepon lagi sama adiknya, pendeta ini. "Dek, kayaknya teman kakak itu nggak bisa kembalikan uang yang 2 juta itu, Dek. Gini saja gimana, Dek? Kamu kirim lagi 2 juta. Ada tanah teman kakak ini, itu nanti gantinya." Teman saya ini dia memberi itu nggak mengharap tanah, nggak mengharap kembali. Dia memang tulus murah hati. Karena ada dia berkat, dia kirim, "Ini Kak." Lalu setelah dia kirim, kakaknya itu bilang, "Dek, ini sudah dikasih surat tanahnya, dan tanahnya itu udah jadi tanah dulu sekarang ya, Dek." "Ah, iyalah. Kakak atur di situ." Lagian dia jauh ke Malang. Dan sejak itu kakaknya lah yang mengusahakan tanah itu. Dia tanamin singkong, ubi, pokoknya dia usahakan. Dan teman saya ini nggak pernah berpikir, "Wah, ada tanahku di sana." Dulu begini, hampir lupa dia. Satu kali anaknya bertumbuh dewasa, dan dia harus kuliah. Dan kebetulan anaknya itu kuliah dapat di Malang. Tanah yang dia beli itu di Malang. Jadi waktu anaknya pindah ke Malang, dia cari-cari kos. Lalu waktu bapaknya ke Malang, kakaknya bilang, "Dek, ada sebenarnya yang mau beli tanah itu. Cuma karena kamu pun gak perlu uang, gak pernah aku jual. Tapi kalau kamu mau, cobalah kita hubungi dia." Lalu setelah dihubungi orang yang selalu mau beli tanah si pendeta yang dikasih sama orang harga 4 juta itu. Si bapak itu datangin pendeta ini, "Pak, itu tanah bapak." "Iya." "Gini Pak, yuk santai-santai kita dulu." Lalu dibawanya ke satu perumahan yang mewah. Rumah-rumah mahal. Dia bawa masuk ke satu rumah yang harganya 1,2 M. Waktu dilihat pendeta ini bilang, bagus ya. "Iya bagus Pak, Bapak mau rumah ini?" "Maulah, tapi enggak mungkin lah," kata pendeta itu. "Pak, kalau Bapak mau, ini boleh untuk Bapak. Tukar sama tanah Bapak yang 4 juta di sana. Udah lama kami incar itu." "Enggak mungkin lah." Dia pikir bercanda. "Serius Pak. Kita udah mau bangun perumahan lama, tapi gara-gara tanah Bapak itu kayak harus ada yang dilangkahi. Kalau Bapak jual itu kita bisa luas." "Serius Pak."
Hari itu juga mereka transaksi, langsung dikasih kunci, tukar surat tanah. 1,2 miliar rumah diganti hanya tapak yang harga 4 juta. Kapan itu terjadi? Waktu ada orang yang bermurah hati, nggak berharap kembali. Nggak pernah diharapkannya, nggak pernah dimintanya sewanya pun sama kakaknya. Itu dianggapnya nggak ada pun. Tapi karena kakaknya ini punya adekku, dan akhirnya itu menjadi punyanya. Saya sedang menceritakan kenapa bapak itu dapat 1,2 M. Karena di saat-saat orang perlu, susah. 2 juta di zaman dia kasih itu bukan hal yang kecil. Tapi dia mau bermurah hati, maka dia dapat kemurahan. Nah, hari ini kita mau belajar punya mentalnya dulu. Mental kita ini harus kaya. Uang nyusulnya itu. Yang penting mental kita ini harus kaya. Nah, hari ini saya berharap mental-mental miskin itu dibuang dari hati kita semua. Cirinya, orang yang punya mental miskin itu yang pertama, egois. Di hatinya itu selalu memikirkan dirinya sendiri. Nggak pernah berpikir tentang orang lain, selalu tentang dirinya. Itu mental miskin itu. Kenapa ada orang-orang pejabat-pejabat korupsi? Kamu pikir gajinya sedikit? Tidak. Gajinya besar, tunjangannya besar. Pejabat itu punya tunjangan untuk istri, punya tunjangan untuk anak, punya tunjangan transportasi, punya tunjangan rumah, punya tunjangan perjalanan. Kalau dihitung-hitung mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta. Tapi kok ada yang korupsi? Dia memikirkan untuk dirinya. Dia secara ekonomi kaya tapi mentalnya miskin. Orang-orang yang seperti itu sesungguhnya bukanlah orang yang kaya. Saya berharap di tempat ini tidak ada kamu punya mental-mental miskin. Selalu dalam pikiran itu aku, anakku, istriku, suamiku, ku. Banyak pun uang tuh, sesungguhnya kamu orang miskin. Kita harus berpikir dia, mereka. Pikiran kita luas. Walau uang kita nggak seberapa, tapi hati kita dulu kaya. Yang kedua, mental orang miskin itu aji mumpung. Mumpung ditraktir ya, makan banyak. Mumpung nggak bayar, ambil semua. Itu mental orang miskin itu. Aji mumpung. Kalau ada acara-acara aku diundang, nggak sengaja ku ajak semua anakku. Ayo nakku, ayo istriku, makan di hotel kita, makan enak. Ya, ku bawa lagi keluargaku. Enggak, aku nggak mau haji mumpung. Karena kita belajar punya mental yang kaya. Walaupun uang nggak seberapa, tapi mental harus kaya. Apalagi mental orang miskin. Mental orang miskin itu selalu merasa kurang. Orang yang selalu merasa kurang, sampai dison maradian gak akan pernah murah hati. Karena sampai mati dia selalu merasa kurang. Bagaimana orang bisa memberi kalau dia selalu merasa kurang? Orang yang selalu merasa kurang, kerjaannya itu nimbun. Ada bajunya udah kekecilan. Nggak bisa lagi dipakainya. Sayang, mahal kali dulu ku beli. Disimpannya di lemarinya, tumpuk-tumpuk. Padahal semua tumpukan itu nggak bisa lagi dipakainya. Banyak barang-barangnya di rumah, udah banyak barangnya baru. Nggak dipakainya lagi barang-barang yang lama itu. Disimpannya semua di lemari. Padahal masih bagus. Sampai mungkin ada bajunya yang sudah digigit tikus karena nggak dipakai. Ada barang-barangnya sudah digigit tikus sampai akhirnya dibuang. Karena dia selalu merasa kurang. Semua jemaat di sini pulang dari gereja ini, cek barang-barang saudara di rumah. Kalau ada yang masih bagus dan nggak pakai lagi, sudahlah murah hati kamu. Itu tidak membuat kamu jadi miskin. Justru firman Tuhan bilang orang yang murah hati akan mendapat kemurahan.
Apalagi ciri orang miskin mentalnya. Selalu merasa perlu dibantu. Selalu merasa perlu diperhatikan. Aku kok nggak diperhatikan. Selalu merasa bahwa orang lain itu punya tanggung jawab kepada dirinya. Harusnya itu itokku itu yang tanggung jawab sama aku. Harusnya keluarga aku itu perhatikan aku. Harusnya gembalaku itu perhatikan aku. Semua disalahin. Harusnya kepala desa itu perhatikan aku. Harusnya ini Presiden Prabowo ini perhatikan aku. Itu mental orang miskin. Sampai Tuhan itu pun gak perhatian sama aku. Kalau Tuhan gak perhatian sama kita, udah selesai kita lama Bapak Ibu. Kalau aku ada sampai hari ini, itu karena Tuhan memperhatikan kita. Tapi orang yang punya mental miskin selalu merasa kurang perhatian. Bagaimana orang-orang yang seperti ini bisa bermurah hati kalau dia pun selalu merasa kurang? Itu sebabnya hari ini punyalah mental yang kaya dulu. Kekayaan materi itu akan ngikut kalau kita punya mentalnya dulu yang benar. Tuhan akan memberkati orang-orang yang pertama mentalnya itu dulu benar. Kalau mentalnya pun gak benar, gak akan ada berkat-berkat yang mengikuti. Dan orang yang punya mental miskin, sekalipun banyak uangnya, itu mukanya itu susah bersuka cita. Karena firman Tuhan bilang, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau mentalnya selalu, aku gak diperhatikan, aku belum cukup, itu kan menerima. Dan firman Tuhan bilang gak berbahagia. Nah, itu yang pertama. Yang pertama mental kita dulu harus kaya. Bilang kiri kanan, walau uang belum seberapa, tapi mental dulu harus mental kaya. Bilang. Yang kedua harus rajin. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi anak-anak Tuhan itu rajinlah. Jangan malas-malas. Ligat tangannya itu harus cepat. Doa puasa pun kamu terus di rumah. Kalau nggak kerja-kerja, nggak bisa diberkati Tuhan. Kamu ambil gitar 7 hari 7 malam kamu doa puasa. Haleluya. Sing so terima kasih Tuhan. Nggak kerja, nggak rajin, nggak bisa diberkati Tuhan. Tapi kalau kita punya mental yang cepat, tangan kita itu cepat, nggak lambat, percayalah, siap-siaplah kita jadi orang yang kaya. Kalau kamu jadi orang yang suka lipat tangan, Amsal bilang orang yang malas itu ginilah lipat tangan. Makanya di Amsal itu firman Tuhan bilang belajar dari semut. Semut itu enggak punya pemimpin, tapi mereka bisa diatur. Mereka siapkan makanannya pada musimnya. Mereka tidak ada yang mengatur pun bisa dipimpin. Dan firman Tuhan bilang, hai pemalas, berapa lama lagi engkau mengantuk? Amsal itu bilang, tidur sebentar lagi, menutup mata sebentar lagi. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Jadi orang malas itu, penyerbu, kemiskinan itu akan datang seperti penyerbu. Makanya jadi anak Tuhan jangan malas. Amin. Bilang kiri kanan jangan malas. Saya bersyukur anak-anak muda kita di tempat ini adalah anak-anak muda yang kebanyakan yang saya lihat rajin.
Mereka di sini suka sapu gereja, apel gereja. Saya kadang-kadang bawa mereka gitu pergi-pergi penginjilan. Sampai di kampung itu, saya nggak suruh-suruh lagi, mereka langsung bantuin tuan rumah itu siapkan piring. Saya pikir itu tangan yang rajin. Orang-orang yang seperti itu siap-siaplah akan menjadi orang yang kaya. Kadang saya habis khotbah, saya bawa iPad, saya bawa botol minum, datang pula tuan rumah, ini nanti luah om, dikasih jeruk, dikasih ini, saya udah bawa, dikasih lagi kado, udah gini-gini aku, langsung datang kemudian, mari om kami bawa. Dalam hatiku, wah ini tangannya cepat ini. Dan firman Tuhan bilang, orang yang tangannya cepat akan menjadikan kaya. Ada 4 tipe orang. Kita cek masing-masing lah tipe kita ya. Kalau ada nanti yang nggak benar ya dibenarin. Tipe yang pertama, dia punya uang dan mentalnya itu kaya. Nah, itu tipe orang yang pertama, dia punya uang, mentalnya kaya. Udah banyak uangnya, suka pula dia memberi, suka pula dia bermurah hati. Itu tipe yang pertama. Tapi ada tipe orang yang kedua, belum banyak uangnya, tapi mentalnya kaya. Masih pas-pasannya uangnya, tapi dia suka menolong, bermurah hati, suka memberi. Tapi ada orang yang ketiga, uangnya banyak, tapi mentalnya miskin. Banyak uangnya, tapi untuk dirinya pun sayang rasanya, apalagi untuk orang lain. Yang paling parah ada yang keempat. Udah uangnya nggak ada, mentalnya miskin pula. Orang gini biasanya ini orang-orang yang susah, udah hidupnya susah, hidupnya nyusahin orang lagi. Nggak usah tanya, kamu rasa-rasa lah, kamu nomor berapa? Kalau ada kami yang nomor 4 di sini, bertobatlah cepat-cepat. Karena biasanya orang yang seperti itu dimanapun hidupnya nyusahin. Kayak lintah, nempel di sana nyirup, nempel di sana nyirup, nempel di sana nyirup. Ditinggalkannya udah berdarah-darah orang. Coba kamu bayangkan, 4 tipe orang ini diajak makan ke restoran. Kalau ada orang yang banyak uangnya, tapi mentalnya kaya, waktu dia makan di restoran yang mahal, dia makan secukupnya. Karena dia pikir kesehatanku jauh lebih penting. Setelah dia makan, dia pergi dari hotel itu, dia ambil uangnya, disalamkannya pelayan itu. Karena dia kaya juga mentalnya. Ini ya, makasih ya buat pelayanannya. Lalu dia pergi. Itu orang kaya, mentalnya kaya. Tapi kalau ada orang yang kedua, belum ada uangnya, tapi mentalnya kaya. Kalau ada orang belum ada uangnya, tapi mentalnya kaya, mungkin dia nggak akan sanggup ke restoran mahal. Kita buatlah contoh, dia ditraktir sama orang nomor 1. Ayo, aku bayarin kamu makan. Waktu dia makan, uangnya belum ada, tapi mentalnya kaya. Dia juga sama, waktu dia makan, dia nggak akan rakus, karena mentalnya kaya. Sekalipun mumpung nggak bayar, mumpung dibayar dia nggak habiskan, dia makan secukupnya. Waktu dia makan, karena mentalnya kaya, mungkin air matanya itu netes-netes. Aduh, makasih Tuhan. Dia lihat lagi mungkin orang-orang hebat semua di dalam restoran itu. Dia lihat makanannya yang nggak pernah mungkin dia lihat, keluaran air mata. Aduh, kalau nggak gara-gara Tuhan, sampai mati mungkin aku nggak akan pernah ada makan di restoran ini. Dia makan, dia nikmati. Dia belum punya uang tapi mentalnya kaya. Waktu dia makan di hatinya, Tuhan berkati aku. Sampai nanti satu kali aku seperti bapak ini kayanya, aku akan undang lagi teman-temanku yang susah seperti aku makan lagi di restoran ini. Itu mental yang kaya. Uang belum ada, tapi mentalnya itu lihat. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan memberkati orang-orang yang seperti aku. Apa Tuhan gak memberkati orang-orang yang punya mental seperti ini? Pasti.
Tapi ada orang yang ketiga, dia punya banyak uang, tapi mentalnya miskin. Waktu dia makan di satu restoran, mungkin restoran itu boleh makan sepuasnya. Bayar 250.000, boleh makan sepuasnya. Orang kaya tapi mentalnya miskin. Waktu dia makan, tabah. Sambil dia makan, dia mulai hitung-hitung. Berapanya harga makananku ini? Oh, yang ku makan ini masih 50.000. Kayaknya masih kurang. Aku bayar 250.000 tadi. Lalu dia ambil capcay ini 50.000 ya, tambah makan. Makan gak dinikmatinya, dia hitung-hitungan. Kalau capcay ini masih sama ini masih 100.000. Jus, kalau di hotel 50.000 harus ku minum ini. Bukan karena suka kadang-kadang, tapi karena mentalnya itu miskin. Sayang, 150 dengar, kainari. Dia makan semua, pokoknya sampai bali-bali dibuatnya. Banyak uangnya, tapi mentalnya miskin. Dia makan bukan menikmati, tapi karena sayang. Aji mumpung. Gimana kalau ada orang yang keempat tadi, nggak ada uang, mentalnya miskin, diajak makan. Mungkin kalau uangnya nggak ada, diajaklah sama orang nomor 3. Aduh, itu pasti rame itu kalau mereka dua makan itu. Wah, dia anak, nggak lagi diingatnya siapapun itu, nggak lagi diingatnya pun istrinya. Nggak lagi diingatnya suaminya, tabuk sekali. Karena orang yang mentalnya miskin selalu fokusnya diri. Ya ambil lagi, tabuk lagi, tambah lagi. Bukan karena sukanya, sayang. Udah semua dicoba, ada beberapa lagi yang belum dicoba, tapi udah kenyang. Pergi dia ke kamar mandi, tusuk-tusuknya kerongkongannya supaya muntah. Katanya, makan lagi. Sayang, aji mumpung. Makanya nggak heran dia terus miskin. Karena mentalnya pun sudah miskin. Tuhan pun ragu-ragu memberkati orang yang seperti itu. Kalaupun dia diberkati membahayakan, Tuhan pikir. Sampai udah kenyang semua. Sayang ke Eva, bongkos katanya pula sama pelayannya. Pelayannya bilang, Pak, ini makan sepuasnya, nggak boleh bungkus. Di sini ada aturannya. Kalau Bapak nggak bisa makan habis, Bapak udah pegangi semua, justru Bapak harus denda 100.000 satu makanan. Kai denda. Bagaimana kerikan kami? Sayang rasanya. Udah penuh dipaksa-paksanya. Karena mentalnya miskin. Saya hanya menceritakan cerita ini supaya saudara mengerti tipe-tipe orang tadi. Supaya kita jangan seperti itu. Seperti yang tidak baik tadi. Artinya begini Bapak Ibu. Nggak perlu kita tunggu uang banyak, melimpah-limpah. Baru kita bisa bermurah hati. Enggak. Sekarang pun dalam kondisi mungkin kita merasa kami sedang pas-pasan. Kadang bahkan kami pun kurang. Bisa kok kita bermurah hati. Yang penting miliki tangan yang cepat. Miliki mental yang kaya. Berkat-berkat kekayaan itu akan mengikuti orang-orang yang punya mental yang benar. Yesus itu, dia disalib, dia diludahi orang, padahal nggak ditemukan kesalahan padanya. Waktu disalib, Yesus masih bisa bilang, ampunilah mereka Bapak. Masih bisa dia memberikan pengampunan, karena dia kaya akan pengampunan. Yesus itu waktu mati dan sampai hari ini sejarah-sejarah tidak pernah menceritakan Yesus itu punya banyak harta waktu dia tinggalkan bumi ini. Yesus nggak punya tapak, Yesus nggak punya deposito, Yesus nggak punya mobil, Yesus nggak punya harta benda waktu ditinggalkan di bumi, nggak ada hartanya. Malahan Yesus waktu mati kuburannya pun pinjam-pinjam. Itu Yesus. Secara uang dia nggak ada. Sampai firman Tuhan catat serigala ada tempat, ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya. Tapi Yesus nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak ada rumah tinggalnya. Dia masuk dari rumah orang ke rumah orang ke rumah orang sampai dia mati nggak ada ditemukan harta secara materi. Tapi Yesus itu kaya dalam kemurahan. Itu sebabnya hari ini biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam murah hati.
murah hati. Orang yang memberi itu tangannya selalu di atas. Orang yang menerima tangannya selalu di bawah. Dan kalau berkat Tuhan itu bagaikan hujan, yang pertama kena itu adalah orang-orang yang di atas. Makanya punyailah mental-mental yang murah hati. Kita perlu lawan iblis. Karena iblis itu sering menghalangi kita untuk bermurah hati. Karena iblis tahu kalau kita murah hati ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Makanya waktu mau memberi, iblis itu selalu bisikkan, jangan, jangan, jangan. Ada satu bapak, dia bawa daging babi 2 kilo. Kanan 1 kilo, kiri 2 kilo. Waktu dia bawa jalan pulang, di tengah jalan ada pengemis. Minta-minta, tolonglah pak, tolonglah pak. Uangnya nggak ada, cuma ada daging 1 kilo, 1 kilo. Di hati bapak ini, sudahlah ku kasih aja 1 kilo untuk pengemis ini. Waktu dia mau kasih pun, iblis itu langsung berbisik di telinganya. Jangan 1 kilo. Dia itu pengemis. 1 on pun kau kasih, udah senang kali dia itu. Jangan, jangan. Sampai akhirnya bapak itu ngomong gini di hatinya sama iblis. Iblis dengar, jangan kau pancing-pancing aku. Kalau pancing-pancing aku, 2 kilonya nanti ku kasih. Iblis langsung mundur dia, ATM 1 kilo pun gak apa-apa. Yang penting jangan 2 kilo, itu iblis. Kita harus buat gitu sama iblis. Kita harus lawan iblis. Supaya ada berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Iblis itu selalu membisikkan sesuatu yang membuat, iya ya. Ternyata itu menutupi berkat Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya bilang, ada sesuatu yang besar di balik kita murah hati. Makanya iblis itu sering goyang kita. Jangan, terlalu besar. Jangan, kau itu masih susah. Jangan, yang kau beri itu belum tentu itu. Sering, banyaklah pokoknya. Asal kita mau bermurah hati, selalu ada bisikan iblis. Hari ini lawan itu. Saya kalau ada bisikan-bisikan Tuhan bilang beri, saya langsung beri. Karena saya percaya iblis gak pernah bisikan beri. Kalau ada murah hati, itu pasti bisikan dari Tuhan. Jangan tahan-tahan. Beri, bermurah hati, tolong. Apa yang kamu bisa kerjakan, bermurah hatilah. Ada satu kisah di Alkitab, kisah seorang Samaria. Orang Samaria ini jalan. Ternyata di tengah perjalanan ada orang yang dirampok. Sebelum orang Samaria ini lewatlah imam. Firman Tuhan catat imam. Kalau zaman sekarang lewat pendeta. Dia lihatnya orang luka itu, terluka, dirampok. Lalu dia pergi. Tunggu sebentar lagi lewat orang Lewi. Kalau orang Lewi zaman sekarang pelayan-pelayan di gereja. Dia lihat ada orang kecelakaan dirampok. Dia kecelakaan. Lalu pergi. Tapi yang ketiga firman Tuhan bilang ada satu orang Samaria. Waktu dia lihat orang yang terluka itu. Dia turun dari kudanya, keledainya. Dia basuh kaki orang yang terluka itu. Dia ambil minyak, dia ambil anggur, dibersihkannya. Lalu diangkatnya ke keledainya. Lalu dibawanya ke penginapan. Di tengah-tengah penginapan dia bilang sama orang penginapan. Ini uang penginapannya. Ini uang 2 dinar. Kau rawat orang ini. Nanti kalau kurang, minta lagi sama aku, besok aku datang lagi, kata orang Samaria. Ini sedang menceritakan bagaimana orang-orang yang di luar sana, mereka nggak butuh pendeta, mereka nggak butuh pelayan gereja. Yang mereka butuh orang-orang yang bermurah hati. Itu sebabnya hari ini anak-anak Tuhan, belajarlah jadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, bermurah hatilah. Kalau saudara ada uang, bermurah hati dengan uangmu. Kalau enggak ada uang, boleh bermurah hati dengan tenaga kita. Cepat, ada orang yang perlu ditolong, tolong. Apa yang kita bisa kerjakan lewat murah hati, bermurah hatilah.
Dan firman Tuhan berkata, orang yang bermurah hati akan mendapat kemurahan.